Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Debianto, NIM 1953300, kelas Teknik Informatika 3E. Di sini saya akan presentasikan tugas mata kuliah Pancasila. Saya mengambil dari bab 5, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Saya mengambil salah satu subbab yang akan saya presentasikan, yaitu mengenali sumber histori sosiologi politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Asal sejarah lahirnya Pancasila. Asal mula nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sangsekerta, terdiri dari dua kata, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip ataupun asas. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno secara spontan menyebut dasar-dasar negara dalam pidatonya yang kini dikenal dengan judul lahirnya Pancasila. Dasar-dasar tersebut dalam kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dalam pidatonya, Soekarno mengucapkan nama Pancasila. Ditentukan dengan bentuk Soekarno juga mengatakan bahwa nama Pancasila ini ditentukan dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa. Usulan Soekarno ini rupanya diterima dengan baik oleh seluruh peserta sidang. Ini menjadikan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Isi Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Sumber histori Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, kita akan menelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia, dari zaman Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden ke-1 Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 hingga 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 hingga tahun 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden kedua Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2/1978 tentang permasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadikan landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara rezim dalam pemasyarakatan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (mono tafsir ideologi) yang berkuasa pada waktu itu. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, rasionasi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979.
tentang Badan Pembina Pendidikan, Pelaksana, Pendoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (BP 7). Sebenarnya, dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden keempat Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor XXF-MPRS-1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung kurang. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa ini, sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah perguruan tinggi. 2. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologi yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ke-1, Ketuhanan yang Maha Esa. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama yaitu sila ke-1 Tuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan keyakinan terhadap adanya Tuhan. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Tidak bersikap sewenang-wenang. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang terwujud mencintai produk dalam negeri. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam bentuk kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politik yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ke-1 Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 Ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM hak asasi manusia di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila ketiga Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam kurung abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebuah simbol dari keberagaman suatu bangsa, di mana bangsa ini layak untuk selalu dihormati oleh dunia. Darinya lahirlah kita Indonesia, kita Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wa kolam jawas turun fastabiqul khairat fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.